Yuk simak video dari Shin Se-eun. Ya. Dalam TCM, herbal digunakan secara selektif berdasarkan sindrom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan lanjutan dari permasalahan retensi makanan di lambung, di mana kalau secara teorinya atau pendahulunya bisa dilihat dari video sebelumnya. Nah, sementara video yang berikut ini lebih mencoba menjelaskan pendekatan terapi dan pencegahan retensi makanan di lambung. Oke, sebelum kita masuk ke topik ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tolong disebarkan kepada semua orang. Karena kanal ini merupakan kanal satu-satunya edukasi pengobatan klasik atau tradisional dan diperuntukkan bagi mereka-mereka yang ingin mengetahui teori-teori klasik tentang penyakit yang sering berada di lingkungan kita atau di masyarakat kita, atau bagi teman-teman yang sedang belajar teori klasik, atau mereka-mereka justru praktisi teori-teori klasik itu sendiri. Dengan harapan bisa menambah wawasan kita semua sebagai praktisi pengobatan klasik. Terapi tradisional China medicine atau terapi klasik bertujuan melancarkan turunnya energi lambung, memperkuat limpa, dan menghilangkan stagnasi untuk kasus pada permasalahan retensi makanan di lambung. Nah, metode yang sama dalam terapi permasalahan ini kita bisa menggunakan pengobatan secara herbal. Nah, herbal ini akan dibuat atau akan disusun menjadi sebuah formula seperti formula Pao He Wan, di mana formula ini khusus untuk permasalahan stagnasi makanan. Atau kita juga bisa melibatkan formula Xiang Sha Lu Chun Qi Tang, di mana formula ini untuk permasalahan kekurangan energi dengan adanya kelembapan. Formula-formula ini direkomendasikan untuk memfasilitasi pencernaan dan mengeluarkan makanan yang tertahan di lambung. Untuk kasus akut, herbal seperti sancha sangat membantu pencernaan. Sancha, nama herbalnya adalah sancha ya. Nanti bisa dilihat di kamus-kamus pengobatan. Nah, kalau secara terapi fisik, kita bisa menggunakan berbagai metodenya, seperti akupunktur, dan menggunakan metode penghangatan seperti moxibusi. Titik rangsangan yang bisa kita gunakan dalam penanganan kasus retensi makanan ini adalah seperti kita melibatkan titik lambung atau ST36, titik perikardium atau EC6. Di mana dua titik ini digunakan untuk melancarkan energi lambung dan menghilangkan stagnasi. Apabila titik ini kita rangsang dan kita gabungan ya, dua titik ini kita gabungkan dan kita rangsang. Nah, kalau kita menggunakan moksa atau penghangatan pada titik CV4 atau REN4, ini akan memperkuat limpa itu sendiri. Jadi kita bisa menggunakan ST36, PC6 untuk permasalahan stagnasi, dan menghangatkan dengan menggunakan moksa pada titik CV4 atau REN4 untuk memperkuat organ limpa. Pola makan dan gaya hidup di sini juga akan ikut sangat membantu dalam penanganan kasus ini. Seperti kita harus menghindari makanan mentah atau makanan yang bersifat dingin. Kita boleh memprioritaskan makanan yang bersifat hangat, yang mudah dicerna seperti oatmeal atau sup ayam. Makan secara teratur seperti 3 kali sehari, kunyah baik-baik, dan hindari stres. Olahraga ringan seperti tai chi ini cukup membantu meningkatkan kontraksi otot. Untuk pencegahan jangka panjang, melibatkan menjaga keseimbangan elemen tanah, di mana limpa dan lambung yang disimbolkan oleh elemen tanah, dan melancarkan energi yang ada di kedua organ ini. Dalam praktek klasik, retensi makanan di lambung sering menjadi target, tetapi karena gejalanya yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan secara keseluruhan, terapi dirancang untuk memacu pencernaan, melancarkan energi,
dan mengharmonisasi lambung. Berikut adalah beberapa formulasi herbal dan pendekatan terapi yang umum digunakan. Seperti kalau secara herbal kita menggunakan formula yang dijelaskan tadi atau formula Pau Hewan. Ini adalah salah satu formula herbal paling populer untuk mengatasi resensi makanan, di mana pada formula ini komposisi utamanya biasanya mencakup adanya herbal sanca, terus adanya senchi, laifuce, chenpi, pansia, foling, cese, dan yang terakhir adalah huanglian. Formula ini efektif dalam memecah permasalahan akumulasi makanan, menghilangkan stagnasi, dan membersihkan panas serta kelembapan yang mungkin terbentuk akibat fermentasi makanan. Formula Xiang Sa Liu Chun Di Tang digunakan ketika retensi makanan disertai dengan defisiensi energi limpa di lambung. Formula ini menguatkan limpa dan lambung sambil menghilangkan stagnasi makanan, dan dia cocok untuk pasien yang memiliki nafsu makan yang jelek, perutnya selalu kembung, dan gampang kelelahan. Nah, formula berikutnya adalah Chentang. Meskipun lebih dikenal untuk mengatasi permasalahan seksual atau kelembapan, Chentang juga dapat digunakan jika retensi makanan telah berkembang menjadi dahak atau kelembapan yang menghalangi lambung dan limpa, yang menyebabkan gejala seperti munculnya dahak yang berlebih dan perut terasa penuh atau kembung. Di sini juga ada formula Li Chongtang untuk kasus retensi makanan dingin, di mana Li Chongtang ini terdiri dari Rensen, Fuling, Kanchiang, Shuling. Dapat digunakan untuk menghangatkan lambung, menghilangkan stagnasi dingin. Prinsip dari penggunaan herbal pada kasus ini adalah dia memecah penumpukan makanan, di mana biasa herbal yang digunakan adalah sanca, laifuce, qinechin, dan senchi. Dia memiliki fungsi untuk memecah akumulasi makanan dan melancarkan pencernaan. Prinsip penggunaan herbal berikutnya adalah menghilangkan stagnasi energi, di mana di sini akan melibatkan herbal Chenfi, Muxiang, dan Qingpi. Herbal-herbal ini akan membantu menggerakkan energi lambung dan limpa, mengurangi perut kembung dan rasa nyeri. Terus prinsip penggunaan herbal berikutnya pada membersihkan panas dan kelembapan. Di sini herbal yang terlibat ada huanglian, huangqin, digunakan jika ada tanda-tanda panas atau kelembapan panas yang terlibat. Misalnya jika muntahan, asam, atau bau mulut yang kuat. Terus menguatkan limpa dan lambung, di mana pastinya di sini ada Rensen ya, Rensen, Fuling, Taichu, dan herbal ini digunakan untuk memperkuat fungsi limpa dan lambung, terutama jika ada penurunan energi yang mendasari dari retensi makanan ini. Kombinasi dan praktek lain selain herbal, terapi lain bisa kita gunakan seperti tadi yang dibahas adalah akupuntur, di mana titiknya seperti ST36, PC6, CV12, ST25 sering digunakan untuk mengatur lambung, menghilangkan stagnasi, dan memperkuatkan limpa. Nah, kalau untuk menghangatkan, metode penghangatan kita menggunakan distribusi pada titik ST36 pada CV4, di mana dia akan membantu menghangatkan lambung limpa, menguatkan energi, dan mengatasi stagnasi dingin. Sementara, kalau kita lihat dari terapi makanan, pola makan yang tepat justru sangat penting di sini. Orang-orang yang bermasalah dengan retensi makanan lambung ini disarankan untuk menghindari makanan mentah, makanan yang bersifat dingin, berminyak, pedas, dan makanan-makanan yang sulit dicerna. Sebaliknya, mereka harus makan makanan yang hangat, mudah dicerna, dan kaya nutrisi untuk mendukung fungsi limpa dan lambung. Jenis herbal spesifik untuk retensi makanan di lambung dapat kita gunakan secara efektif berdasarkan sindrom yang spesifik dari kasus retensi makanan. Berikut adalah beberapa herbal utama yang sering digunakan beserta fungsinya dalam penerapan klinisnya. Seperti sanca yang tadi kita bahas, fungsi utamanya dari sanca ini adalah memecah akumulasi makanan, lemak, dan karbohidrat
menghilangkan stagnasi energi, serta mengurangi perut kembung. Sanca memiliki sifat asam yang ringan yang akan merangsang sekresi enzim pencernaan mirip dengan efek prokinetik modern. Herbal ini cocok untuk fermentasi makanan dingin atau stagnasi energi di lambung, seperti setelah makanan berlebih atau makan daging atau makan roti yang berlebih. Dosis penggunaan herbal ini antara 6 sampai 12 gram per hari, bisa dalam bentuk teh ataupun rebusan. Nah, dan dia sangat efektif untuk gejala seperti sendawa yang berasa ada asam dan nyeri epigastrium. Tapi herbal ini juga jangan digunakan pada kasus penurunan energi yang parah karena bisa menguras energi jika kita mengkonsumsi ini berlebihan atau overdosis. Berikutnya herbal Laifuche. Fungsi utamanya adalah dia menggerakkan energi lambung, mengeluarkan stagnasi, mengurangi kelembapan, mencegah fermentasi makanan. Herbal ini bersifat netral, hangat, membantu kontraksi usus tanpa terjadinya iritasi. Penerapannya adalah dia ideal untuk retensi makanan dengan gejala perut penuh atau gas yang berlebih, sering dikombinasikan dengan sanca. Gunakan 6-10 gram per hari untuk kasus yang akut. Secara penelitian modern yang menunjukkan herbal ini adalah efek anti-inflamasi dan mikrobioma pada usus. Catatan, berguna untuk pasien dengan obesitas atau diabetes, karena dia akan membantu metabolisme glukosa. Berikutnya adalah herbal senchi. Fungsi utamanya adalah dia melengkapi fungsi limpa dalam mentransformasi nutrisi, menghilangkan stagnasi makanan mentah, dan mengurangi kelembaban. Sifatnya hangat tapi netral. Ia mengandung probiotik alami yang akan mendukung usus. Penerapannya sehari-hari. Herbal ini direkomendasikan untuk retensi makanan pada kasus defisiensi limpa, seperti nafsu makanan yang jelek atau hilangnya selera makan, dan kelelahan. Dosis yang bisa digunakan pada sensi ini adalah 9-15 gram per hari. Dan ini efektif untuk anak-anak atau orang tua dengan pencernaan yang lemah. Perlu diperhatikan, kombinasikan dengan jahe untuk kasus dingin, hindari pada panas yang berlebih. Berikutnya adalah herbal Chenpi. Fungsi utamanya adalah menggerakkan energi pada limpa dan lambung, menghilangkan stagnasi, mengurangi kelembapan. Chenpi bersifat hangat, dia membantu mengeluarkan dahak dan kelembapan yang terbentuk dari retensi makanan. Penerapannya pada sehari-hari adalah di mana pada kasus retensi makanan dengan gejala mual dan lendir berlebih, seperti pada gastritis, dosis yang kita bisa gunakan antara 3-9 gram per hari. Berdasarkan studi menunjukkan efek modulasi mikrobiota untuk mengurangi inflamasi. Perlu diketahui, catatan, bahan yang segar, sensi atau yang segar, lebih baik untuk kasus yang baru. Kering untuk kasus yang kronis. Huanglian. Fungsi utamanya, dia membersihkan panas dan kelembapan, menghilangkan stagnasi makanan yang terfermentasi, dan mengurangi asam lambung yang berbalik. Dia bersifat dingin, pahit, dia memiliki efek antibakteri secara alami. Penerapannya, Huanglian cocok untuk retensi makanan panas, seperti melas dan bau mulut busuk. Dosis rendah 3-6 gram per hari, jarang digunakan tunggal. Efektif untuk permasalahan GERD. Catatan, jangan gunakan pada kasus dingin atau pada kasus defisiensi dingin atau penurunan dingin. Kombinasi dengan Huangqin untuk menstabilitaskannya. Herbal ini biasanya digunakan dalam kombinasi untuk sinergi maksimal seperti dalam formula Ohe-Wan. Sanca ditambah Laifuche, tambah Senchi, tambah Chenpi, tambah Pansia, tambah Fuling,
ditambah cicet, ditambah juga yang terakhir ada wangian. Demikianlah topik ini dapat saya jelaskan. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.